Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Yunita dengan NIM 0704191071 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan selaput ekstra embrio. Membran ekstraembrional merupakan membran atau selaput seluler yang dibentuk bersamaan dengan perkembangan embrio dan berperan penting dalam perkembangan embrio. Membran ekstraembrional dibentuk untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sarana untuk mengeluarkan sisa metabolisme dan perlindungan baik dari faktor fisik, kemis maupun biologis di lingkungan mikro serta makro agar embrio yang berkembang dapat berkembang dan tumbuh dengan baik. Adapun macam-macam dari selaput embrio ada 4, yaitu ada amnion, korion, allantois, dan cantungiol. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu amnion. Amnion berasal dari bahasa Yunani yang berarti membran fetus. Bentuknya seperti kantung tipis yang berasal dari somatopleura, membentuk satu kantung yang menyelubungi embrio dan berisi dengan cairan. Keberadaan selaput ini sangat khas pada reptil, burung, dan mamalia, hingga pada kelompok ini sering disebut dengan kelompok amniota. Sedangkan untuk spesies pada ikan dan amfibi tidak mempunyai amnion dan disebut dengan Aniomta. Fungsi amnion antara lain untuk alat pernapasan, menyelubungi dan melindungi embrio dari tekanan fisik dan tempat mengambang, di mana hal ini memungkinkan pergerakan tungkai dari tubuh embrio. Selanjutnya ada kuning telur atau yolk. Kantung yolk adalah selaput ekstra embrio yang paling awal dibentuk. Splanchnopleura, embrio ayam tidak membentuk suatu saluran tertutup, tetapi tumbuh di atas permukaan yolk dan mengelilinginya sehingga membentuk suatu kantung di mana Splanchnopleura yang mengelilingi yolk awalnya berasal dari hipoblast, primer, dan sekunder. Kantung kuning telur meluas di atas permukaan massa kuning telur, di mana sel-sel kantong kuning telur akan mencerna kuning telur dan pembuluh darah yang berkembang di dalam membran ini akan membawa nutrien ke dalam embrio. Kantung kuning telur sangat erat fungsinya dalam nutrisi pada embrio, di mana kuning telur bekerja dalam waktu yang cukup singkat karena fungsi kerjanya dalam pertumbuhan berikutnya akan dilanjutkan oleh allantois. Mencegah embrio dari kekeringan merupakan resiko guncangan dan menyerap putih telur pada ayam, mengangkut bahan gas dan sisa metabolisme lain, berperan sebagai kantung urin embrional dan sebagai paru-paru embrional. Kuning telur dicerna oleh enzim yang dihasilkan oleh kantung kuning telur, dan hasil cernaan itu akan dibawa embrio melalui pembuluh darah kantung kuning telur. Lalu yang ketiga ada korion, di mana korion ini berasal dari bahasa Yunani korion yang berarti kulit. Korion merupakan membran embrio yang paling luar dan berbatasan dengan cangkang atau jaringan induk. Jadi, korion merupakan tempat pertukaran antara embrio dan lingkungan sekitarnya. Pada hewan ovipar, korion berfungsi sebagai pertukaran gas bagi respirasi.
Untuk mamalia sendiri, korion tidak hanya berperan sebagai pembungkus dan respirasi saja, namun dalam nutrisi, ekresi, filtrasi, dan sintesis hormon, korion juga berperan. Untuk embrio awal, somatopleura meluas keluar daerah tubuh embrio hingga sampai ke atas yolk. Daerah ini di luar dari tubuh embrio yang disebut dengan ekstra embrio. Awalnya, tubuh embrio ayam tidak mempunyai batas sehingga lapisan-lapisan ekstra embrio saling berkelanjutan. Dengan terbentuknya tubuh embrio secara berurutan dibentuk, lipatan-lipatan sehingga akhirnya tubuh embrio hampir terpisah dari yolk. Dengan adanya lipatan-lipatan tubuh ini, maka batas antara daerah intraembrio dan ekstraembrio menjadi jelas. Lipatan latelar jaringan ekstraembrionik menuju ke atas bagian embrio dan menyatu untuk membentuk dua membran tambahan, yaitu amnion dan korion, yang dipisahkan oleh perluasan ekstraembrionik selom. Amnion membungkus embrio dalam kantung yang penuh cairan untuk melindungi embrio dari kekeringan, serta bersama-sama dengan korion menyediakan bantalan bagi embrio agar terlindungi dari setiap guncangan mekanis. Membran keempat yaitu allantois yang berasal dari pelipatan keluar perut belakang embrio. Allantois itu kantung yang memanjang ke dalam selom ekstraembrionik. Allantois berperan sebagai kantung pembangun limbah bernitrogen yang tidak larut dari embrio. Allantois dan korion membentuk organ respirasi yang melayani embrio. Pembuluh darah yang terbentuk dalam epitelium allantois mengangkut oksigen ke embrio ayam. Membran ekstraembrionik reptil dan burung merupakan adaptasi yang berkaitan dengan permasalahan khusus perkembangan di darat. Allantois sendiri tumbuh dari saluran pencernaan belakang dan terletak pada bagian dalam dari korion seperti balon besar yang kempis. Darah dari embrio dialirkan keluar masuk dalam allantois oleh pembuluh allantois. Fungsi utamanya yaitu sebagai tempat penampung dan penyimpanan urin dan sebagai organ pertukaran gas antar embrio dan lingkungannya. Pada reptil dan burung, allantois merupakan suatu sistem tertutup sehingga allantois harus memisahkan sisa-sisa metabolisme nitrogen agar tidak menimbulkan efek toksik terhadap embrio. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan selaput ekstraembrio pada Pisces dan amfibi. Membran ekstraembrional pada Pisces dan amfibi hanya berupa kantung kuning telur dan membran vitelin. Hal ini dikarenakan proses embriogenesis pada Pisces dan amfibi lebih cepat jika dibandingkan dengan reptil, aves, dan mamalia. Selanjutnya, proses pembentukan selaput ekstraembrio pada aves dan reptil. Selaput ekstraembrio pada aves dan reptil sama dan homolog. Hal ini dapat diartikan bahwa penyusun dan proses pembentukan selaput ekstraembrionya sama halnya mempunyai perbedaan waktu pembentukan yang juga bergantung pada kondisi lingkungan dan habitat. Untuk penyimpanan atau pengeraman telur serta spesifikasi khusus pada spesiesnya. Ada 4 tahap pembentukan selaput ekstraembrional pada aves dan reptil, yaitu pertama, kantung kuning telur. Kantung kuning telur merupakan selaput ekstraembrio yang dibentuk paling awal. Selaput embrio ini dibangun oleh splanchnopleura dengan endoderm di sebelah dalam dan mesoderm splanchnicnya di luar. Mesoderm splanchnic akan terdapat pembuluh-pembuluh darah vitelin. Terbentuknya kantung kuning telur sejalan dengan pelipatan lapisan endoderm yang menjadi atap
arkenteron untuk membentuk saluran pencernaan makanan. Mesoderm splanchnicnya merupakan sumber sel-sel darah dan merupakan organ homopoietik paling awal. Lalu yang kedua, kantong amnion. Amnion merupakan selaput embrio yang berlangsung membungkus embrio berupa kantong yang tipis berisi cairan amnion dan embrio dapat bergerak di dalamnya. Lapisan penyusun amnion adalah somatopleura dengan ektoderm di bagian dalam dan mesoderm somatik di luar. Pembentukan amnion sejalan dengan terpisahnya bagian intraembrio dan bagian ekstraembrio. Amnion berfungsi melindungi embrio dari dehidrasi, peletakan organ-organ yang sedang terbentuk, memberi ruang untuk pergerakan embrio, dan memberi perlindungan terhadap goncangan mekanik. Lalu yang ketiga ada albumin. Banyak mengandung air untuk menjaga kelembapan di dalam telur. Selama perkembangan albumen mengental karena airnya semakin berkurang, setelah allantois tumbuh besar, albumen akan terdorong ke ujung stallanois yang mengabsorpsi mentransfer melalui darah ke dalam embrio. Lalu ada korion. Korion merupakan selaput embrio terluar terbentuknya oleh lipatan luar dari amnion, di mana susunan lapisan ektoderm di luar dan mesoderm somatik di dalam. Korion berlawanan dengan amnion. Oleh sebab itu, korion kadang-kadang disebut amnion palsu. Korion akan membungkus selaput-selaput embrionalnya, di mana korion dibentuk dari somatopleura bersama dengan pembentukan amnion. Lalu yang kelima ada allantois. Allantois ini berasal dari pembentukan kantung telur luar usus bagian belakang. Selanjutnya ada allantois. Lapisan ini berasal dari pembentukan kantung luar usus bagian belakang. Sekitar usia 23 hari, embrio telah mempunyai allantois yang berkembang dengan baik. Kemudian, allantois berkembang sehingga embrio menjadi relatif lebih pendek dan akhirnya melapisi ruang antara amnion dan serosa. Lapisan ini banyak mengandung pembuluh darah. Allantois adalah selaput embrio yang terbentuk paling akhir, bermula sebagai epiginasi ventral dari usus belakang, tersusun oleh lapisan lembaga endoderm dan mesoderm splanchnic yang berupa dengan kantung kuning telur pada ayam. Lalu ada proses pembentukan selaput ekstraembrio pada mamalia. Mamalia mempunyai tahap perkembangan selaput ekstraembrio. Perkembangan selaput ekstraembrionik pada mamalia hampir sama tahapannya yang terjadi pada pembentukan selaput ekstraembrionik aves yang terletak perbedaannya yaitu pada kantung kuning telurnya. Pertama, kantung kuning telur. Kantung kuning telur adalah kantong yang berisi kuning telur dengan tubuh embrio yang dihubungkan dengan tangkai kuning telur. Lapisan ini merupakan diferensiasi mesodermal lateral hingga terbentuk splanchnozole atau extraembryonic xylem. Pada mamalia, hanya beberapa minggu sebagai tempat pembentukan sel darah merah pertama, menyalurkan bahan tropoblas pada tubuh embrio. Selanjutnya amnion. Amnion membentuk dinding ruang amnion. Kantung amnion berasal dari sisi embrio dan terbentuk lipatan yang berasal dari selapis mesoderm dan ektoderm, kemudian tumbuh meninggalkan embrio. Lapisan-lapisan ini bersatu di bagian atas dan membentuk kantung yang berdinding dua lapis dan menyelubungi embrio. Kira-kira pada usia 18 hari dan disebut amnion atau kantung air berisi cairan bening yang merendam embrio.
Cairan amnion diproduksi oleh sel-sel dinding amnion. Pertumbuhan janin menyebabkan ruangan amnion semakin membesar. Amnion dan korion menjadi lisut, tali penghubung bersama dengan nyolsak membentuk tali pusat. Bila tidak ada cairan amnion yang memadai selama hamil, janin akan mengalami hipoplasa paru bahkan kematian. Lalu ada korion. Korion terbentuk dari trofoblast yang diliputi oleh mesoderm korion yang hanya terdiri satu lapisan menjadi dua lapisan, yaitu lapisan Langerhans atau cytotrofoblast, di mana lapisan ini yaitu lapisan dalam yang berhubungan dengan mesoderm dan terdiri dari sel-sel yang batasnya jelas. Lalu ada lapisan sinicitium. Lapisan ini berada di lapisan luar yang berhubungan dengan lapisan desidua yang terdiri dari protoplasma sel dan inti sel tanpa batas-batas sel. Lalu keempat ada allantois. Lapisan ini berasal dari terjadinya gerakan morfogenik evaginasi bagian vetromedian usus belakang. Kemudian lapisan ini meluas dan bersatu dengan korion menjadi korioallantois. Lapisan ini terbentuk 24-24 hari post fertilisasi. Fungsi allantois pada mamalia yaitu kantung urin ekstra embrionik atau sisa metabolit embrio atau asam urat, 2 paru-paru ekstra embrionik atau dinding luar terdapat area vaskulosa, 3 untuk mencerna albumen pada reptil, aves, dan bertelur. Intinya, selaput ekstra embrio adalah selaput pelindung embrio yang terdiri dari amnion, korion, allantois, dan juga didukung oleh adanya kantung kuning telur. Untuk pada Pisces dan selaput ekstra embrio hanya berupa membran vitellen yang didukung oleh kantung kuning telur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.